Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Salsarat Nadila dari kelas MPI 3C nomor absen 36 dengan nomor NIM 1262072031125. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester manajemen peserta didik yang diampu oleh Ibu Indah Homsiah. Soal yang pertama yaitu buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi Anda mahasiswa jurusan MPI. Pengertian manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk dengan keluar dari suatu sekolah. Tujuan manajemen peserta didik ada 4, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat minat peserta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik, seperti merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan kesiswaan. Yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik, ketiga seleksi peserta didik, keempat orientasi, kelima penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir kelulusan dan alumni. Pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa jurusan MPI. Menurut saya itu sangat dibutuhkan karena di lembaga pendidikan nantinya keberadaannya itu sangat dibutuhkan. Sebagai suatu keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan. Soal yang kedua yaitu bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Konsep dasar manajemen peserta didik merupakan proses untuk mengatur segala bentuk kegiatan dari hal yang berhubungan dengan peserta didik maupun sumber daya lainnya agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang B, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Yang C, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah dan lebih-lebih di masa depan peserta didik. Soal yang ketiga yaitu bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik sebagai proses langkah awal yang sistematis untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang dalam rangka untuk mencapai hasil kegiatan yang maksimal dan tujuan yang telah ditetapkan. Peserta didik harus direncanakan agar segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dapat dipikirkan secara matang. Hal ini juga bertujuan dapat membantu untuk mengatasi masalah yang muncul sesegera mungkin. Soal yang keempat yaitu bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Menurut saya, sistem promosi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan seleksi, yakni mereka yang mendaftar sebagai peserta didik baru di sekolah akan diterima semua begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi peserta didik baru tidak akan ditolak. Yang kedua, sistem seleksi menurut saya yaitu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan
tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang C yaitu sistem zonasi. Menurut saya, sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Menurut saya berdasarkan kegiatan, pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah, kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Yang kedua yaitu berdasarkan kemampuan. Pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada di duduk meja yang sama. Yang ketiga yaitu berdasarkan sosial emosional. Tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid. Soal yang keenam yaitu bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis ketidakhadiran. Yang pertama yaitu pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran sebagai upaya secara massal untuk meningkatkan peserta didik dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik sendiri, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik dilakukan dengan cara mempresensi satu persatu dan dicatat dalam buku presensi kehadiran dan ketidakhadiran. Yang ketiga yaitu faktor kehadiran peserta didik yaitu semangat tinggi dari individu, dukungan dari orang tua yang sangat bagus, dan pertemanan yang sangat mendukung. Yang keempat yaitu jenis ketidakhadiran peserta didik, diantaranya yaitu yang pertama alpha, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Yang ketiga yaitu sakit, ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Soal yang nomor 7 yaitu buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Disiplin kelas dapat diartikan sebagai sikap patuh dan taat terhadap peraturan atau tata tertib dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada keinginan untuk menolak, meskipun pada awalnya terdapat pemaksaan dalam prosesnya. Yang kedua yaitu teknik pembinaan disiplin, diantaranya mengadakan perencanaan bersama antara guru dengan siswa, mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab pada siswa, membina organisasi kelas secara demokratis, dan membiasakan siswa agar dapat mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Soal yang ke-8 yaitu bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Jawaban saya, adanya pengelompokan siswa bertujuan untuk menjamin siswa mendapat akses sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan kemampuan siswa. Pengelompokan dilakukan berdasarkan sifat populasi siswa, yakni dari aspek heterogen dan homogen yang ada pada dalam siswa. Pengelompokan peserta didik guna meningkatkan mutu lembaga pendidikan, yaitu yang pertama pengelompokan berdasarkan kemampuan, yang kedua pembelajaran bergu, yang ketiga yaitu penempatan sekelompok siswa kepada seorang guru, yang keempat pengelompokan kemajuan rangkap, yang kelima pengelompokan kelas rangkap, dan yang keenam adalah departementalisasi.
Soal yang ke-9 yaitu bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Menurut saya, mengenai sistem zonasi, siswa baru yang diterima melalui PPDB zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah dibandingkan PPDB berbasis prestasi. Namun, komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut para guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat. Kemudian dengan adanya pengelompokan peserta didik, karakteristik yang dimiliki oleh siswa perlu digolongkan agar mereka berada dalam kondisi yang sama. Adanya pengelompokan ini nantinya akan menjamin siswa mendapatkan akses sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan kemampuan siswa. Sistem tingkat atau kenaikan kelas merupakan bentuk suatu penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Soal yang ke-10, yaitu carilah dan bacalah satu abstrak skripsi manajemen pendidikan secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu judul skripsi. Judul skripsinya yaitu pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Raudatul Ulum Kabupaten Pesisir Barat. Yang B, fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Raudatul Ulum Kabupaten Pesisir Barat. Hasil temuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitiannya yang telah dilaksanakan, dapat diperoleh keterangan bahwa ada 8 langkah dalam pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Raudatul Ulum sebagai berikut. Yaitu yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Kedua, rekrutmen peserta didik. 3, seleksi peserta didik. 4, orientasi. 5, pengelompokan peserta didik. 6, pembinaan dan pengembangan peserta didik. 7, pencatatan dan pelaporan. Dan 8, kelulusan dan alumni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.